terkait dengan keterangan-keterangan yang diberikan. Banyak hal yang saya bisa lebih memahami, tetapi juga masih ada beberapa yang masih tentu membutuhkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dan membutuhkan keterangan. Nanti keterangan tertulisnya nanti di kesimpulan nanti bisa disampaikan. Yang pertama, ini dari ATSI ya. Tolong mungkin bisa dijelaskan dari ATSI dari berbagai ragam ya, layanan. Jadi ada yang menggunakan ragam yang waktu dan rollover, ada juga dengan rollover ya, ada juga bahkan tanpa masa kadaluarsa juga ada ya. Nah, anggota ATSI ini bisa nanti mungkin dijelaskan yang mana ininya nih masuk dalam layanan. Mungkin ada yang semuanya memberikan layanan, karena seperti contoh tadi yang disampaikan oleh, kalau saya tidak salah dari Excel ya, menyatakan ada 5% dari pelanggannya yang menggunakan rollover. Apa artinya? Ini Pak Fadil, yang Pak Fadil tadi katakan ini bertentangan dengan praktek internasional, itu buktinya ada tuh. Kenapa? Gimana caranya bisa dikatakan bertentangan dengan praktek internasional kalau ada bukti? Bahkan di beberapa negara ya, nanti tolong dicek saja, ada beberapa negara termasuk Filipina itu bahkan tidak saja dia roll over, tapi juga sampai pada yang tadi saya sebut itu tanpa masa kadaluarsa. Jadi itu semua ada praktek-praktek. Apakah itu bertentangan dengan praktek internasional? Loh, kalau sudah bertentangan pasti sudah diambil tindakan kan gitu. Nah, ini menandakan ya tidak juga seperti itu. Jadi itu saya kira nanti mungkin ada penelusuran ya. Mungkin bisa nanti saudara, karena ini kan ATSI nih, asosiasi nih. Jadi nanti asosiasi saya minta justru butuh ya, mungkin bisa membuat semacam matriks tabel yang bagaimana ya yang menggunakan praktek ini negara-negara mana yang ini, supaya kita mendapat betul-betul pencerahan ya dari keterangan yang diberikan gitu. Jangan mengatakan ini bertentangan praktek, padahal prakteknya banyak ternyata yang menggunakan sistem rollover itu. Ya, nah itu tuh saya kira perlu kejujuran kita untuk menyampaikan data-data itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya ini ibaratnya menumpuk akses gitu. Nah ini kan masalahnya yang begini Pak. Dari sudut pandang Bapak selaku operator, selaku provider, tentu ya mengatakan tadi kami tidak memperoleh keuntungan dari hangusnya itu. Iya. Kami sudah paham dengan penjelasan yang Bapak berikan mulai dari ini kita sudah sidang panel yang keempat ini. Ya, itu kita sudah tahu bahwa Bapak jujur mengatakan kami tidak dapat keuntungan dari situ. Tapi kan juga fakta juga menyatakan bahwa duit yang dibayar oleh customer itu, pelanggan itu sudah masuk ke operator juga. Kan gitu. Sudah masuk ke operator. Dia beli 1 giga misalnya. 1 giga ini setara misalnya dengan berapa tuh? 50.000 anggaplah begitu ya, atau 10 giga ya. Atau kalau saya mau menggunakan pola yang digunakan oleh ini, saya langsung buka, sekarang ini saya langsung buka websitenya Telkomsel nih. Misalnya 25.000, berapa gigabyte kuota 25.000, kan gitu. Nah di sini disebutkan bahwa ya 25.000 itu bisa kuota internetnya 10 gigabyte, kuota teleponnya 50 menit, kuota SMS-nya 50 SMS. Ini contoh ini saja. Ini tidak mau menyalahkan Telkomsel ya, saya tidak bermaksud begitu ya. Tapi ini supaya untuk semua operator ya kira-kira bentuknya sama lah gitu kan ya. Jadi jangan nanti dikira saya ini mau menyalah-nyalahkan, tidak. Tapi kita berarti apa? Kalau dia sudah bayar 25.000 dengan 10 gigabyte, kan 25.000-nya itu sudah masuk di operator. Belum 10 giga baru, misalnya 8 atau 9 gigabyte dipakai, sudah hangus. Sudut pandang masyarakat, publik, customer, pelanggan ini mengatakan
Saya beli 25.000 untuk 10 GB, tapi kok baru 9 sudah selesai. Berarti sudut pandang pelanggan masih ada 1 GB loh. Yang saya belum gunakan, tapi saya sudah bayar 25.000. Dan 25.000 ini sudah masuk di operator. Pastinya, kan begitu? Nah, disinilah perbedaan sudut pandang ini. Sudut pandang ini di sini, bahwa tadi Bapak mengatakan ada masyarakat yang masih belum paham. Kan begitu? Terkait dengan mekanisme, bagaimana masyarakat mau paham, Pak? Bapak mengatakan ini layanan, ini jasa. Sementara masyarakat melihatnya ini adalah barang. Coba kita yang sarjana hukum, tentu diajarkan di S1 kita, yang namanya barang itu. Ada barang yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Kan begitu? Jadi kalau sudah yang tidak berwujud, ya memang nggak bisa kita diraba oleh persepsi, oleh panca indera. Ya barang yang berwujud itulah yang kartunya itu yang berwujud. Datanya itu yang tidak berwujud. Kan begitu, tapi tetap namanya barang. Bahkan kalau kita belajar S1 kan ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang namanya aliran listrik yang tidak bisa kita lihat itu. Tidak bisa kita lihat itu aliran listrik itu. Tapi jurisprudensi Mahkamah Agung mengatakan itu barang itu. Loh, sekarang Bapak mengatakan ini bukan barang, ini jasa. Jurisprudensi Mahkamah Agung, aliran listrik sendiri saja kok sudah dinyatakan barang gitu. Itu jurisprudensi, Pak. Jadi tidak nampak memang. Memang benar Bapak kalau mengatakan bahwa ini jasa, karena apa? Pengenaan pajaknya ini pajak atas jasa, bukan pajak atas barang. Benar. Berarti kena pajak jasa, bukan pajak barang. Itu faktanya memang seperti itu. Tetapi apakah ini bukan barang? Jangan salahkan masyarakat. Saya banyak Pak, guru besar, ngirim SMS ke saya. Nggak benar itu, dia bilang, itu bukan jasa, itu barang itu. Ini gimana kalau guru besar aja ngirim saya SMS, bahwa itu adalah barang gitu. Kita lepas dari soal itu, ya saya mau mengikuti saja pola pikirnya, ini jasa, ya. Terlepas dari barang atau jasa itu perdebatan akademik yang panjang ini tidak bisa selesai di sini. Nah, menurut saya itu tadi kuncinya. Masyarakat ini sudah membeli setara dengan, karena Bapak mencantumkan misalnya 10 GB, 25.000 10 GB. Sementara dia pakai itu belum sampai segitu sudah, padahal duitnya sudah. Nah, itulah yang Bapak tadi katakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama dan ya iya. Tapi justru di sinilah perlunya memperlakukan yang berbeda terkait karena ada perbedaan gitu. Kan begitu juga anunya itu, sudut pandangnya di situ bagi apalagi Mahkamah Konstitusi ini, Pak. Bukan karena 5%. Satu orang saja, ya. Karena Mahkamah Konstitusi selaku the protector of citizen constitutional rights. Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Satu saja itu bisa jadi, apalagi 5%. Apalagi kalau operator lain yang lagi, lebih banyak lagi. Nah, kira-kira win-win solutionnya yang Bapak cari saja. Ya, kalau menurut saya sih, bagaimana nih win-win solutionnya gitu. Bikin saja pilihan seperti yang saya sudah sampaikan kemarin. Pilihan saja, kasih pilihan saja. Ada yang pilihannya berdasarkan waktu, ya. Ada pilihannya berdasarkan gigabyte, misalnya berapa giga gitu kan. Ada yang dua-duanya, ya gigabyte dan ada volume dan jangka waktu, ya. Bahkan ya kalau kita lihat ya, jadi sebetulnya yang Bapak katakan ini secara teknis, kalau ini dikabulkan permohonan pemohon kemudian membuat ya limitasi waktu ini pada saat itu, maka dia akan kredit misalnya atau apa. Bapak, ya saya ini tidak mengambil contoh Telkom karena saya menggunakan data langsung, saya cepat buka saja di sini Telkom saja. Telkom itu ada yang unlimited loh. Nah ini paket unlimited, ya.
paket unlimited bukankah yang seperti ini? Mohon maaf ini kalau tolong kami dijelaskan kalau saya salah menangkap. Justru unlimited dalam tenggang waktu 30 hari atau 28 hari, 30 hari misalnya. Itu kalau unlimited dia pakai terus, apakah itu yang membebani itu kan volume, bukan waktu. Volume, secara teknis itu volume yang membebani jaringan ini. Kalau dia pakai semua di situ, misalnya yang beli juga ini, misalnya yang 10 GB beli 25.000, dia pakai semua di situ. Bukankah pada saat itu jam-jam itu kredit? Malah karena dia tidak pakai, maka dia bisa ya waktu lain dia pakai. Kan begitu. Coba kami diajarkan dulu Pak, rasionalitasnya ini. Yang kredit ini yang dimaksud ini yang membuat ini beban dalam jangka waktu kalau menggunakan rollover, maka bebannya itu akan, tolong ini ya semua tolong nanti di penjelasannya ini ya. Di penjelasannya bagaimana ini secara teknis nih. Saya memahami teknisnya. Karena bagi saya logika saya mengatakan justru yang menggunakan dalam tengah waktu 30 hari, misalnya kalau itu jangka waktu 30 hari, itu justru kalau bersamaan, apalagi kalau ada yang unlimited, menggunakan data yang unlimited dalam waktu 30 hari, bukankah justru di situ kreditnya di situ? Malah yang tidak menggunakan itu, itulah yang bisa berpindah pada hari-hari setelah 30 hari. Kalau misalnya itu 30 hari atau 28 hari. Kan begitu Tuhanunya, itu logika teknisnya yang saya pahami. Tapi kalau ini salah, tolong nanti dijelaskan di tambahan penjelasan nanti ya. Mudah-mudahan saya salah supaya saya bisa tambah belajar lagi menyangkut teknis. Karena bayangan saya yang membuat itu kredit itu, yang membuat beban itu adalah volume. Ya, bukan waktunya. Waktunya itu untuk menghitung, ini sudah berapa nih? Ya, cash flow ini. Ini kalau menghitung cash flow ini waktu. Oh, sudah sekian kita penerimaan selama 30 hari ini. Kan begitu. Tapi yang digunakan volume data ini, itu ya kalau digunakan pada waktu tertentu, itulah yang kredit. Apalagi ditambah yang unlimited. Gimana kalau unlimited? Ya itulah yang membuat kredit ini, membuat beban ini. Ya kalau itu dianggap sebagai beban. Tapi bukan beban, karena itu semua ada bernilai materi, bernilai ada anunya kan, ada duitnya di situ semua nilainya kan gitu. Nah jadi bukan beban, karena ada duit di situ yang terhitung semua di situ. Nah itu saya kira menyangkut 30 hari, saya beberapa catatan ini. Oleh karena itu tolong nanti di-exercise ya. Kira-kira bagaimana meng-exercise. Semua ini operator tolong di-exercise itu. Kira-kira make sense enggak? Kalau dikatakan itu membebani. Karena apa? Justru menurut saya, sudut pandang saya justru meringankan. Karena akan berpindah beban itu pada hari-hari berikutnya. Kemudian ditanya, ini tidak menimbulkan kepastian hukum karena tidak tahu kapan berakhir. Loh, Bapak, ini kan 2 pintu, Pak. Pintu waktu, tenggang waktu 1 berakhirnya, kepastian hukumnya di situ. Kalau itu 30 hari, 30 hari. Kan begitu. Kepastian hukum yang kedua, ya gigabyte-nya. Kalau berakhir dia punya datanya selama 10 GB, ya berakhir. Itu kepastian hukum juga, Pak, di situ. Dua-duanya memberikan kepastian hukum. Waktu kepastian hukum. Karena 30 hari. Misalnya ya, contoh 30 hari, 28 hari, 7 hari. Itu whatever, mau apa saja, berapa hari silahkan. Tapi juga kepastian hukum juga bisa terjadi kalau gigabyte-nya habis. Berarti 2 pintu keluar. 2 pintu berakhirnya nih, layanan nih. Pertama layanan habis kalau dia habis waktunya. Kedua dia bisa habis karena gigabyte-nya. Tetapi pemohon ini minta jangan dihabiskan dengan waktunya. Tolong please kami dihabiskan yang berdasarkan gigabyte-nya ini. Kepastian hukum Pak semua di situ. Kan begitu. Nah ini tinggallah nanti operator nanti memberikan pilihan layanan. Pilihan layanan Pak. Berikan pilihan layanan. Tidak berarti bahwa kalau tidak pakai gigabyte ini maka rugi, tidak, pilihan layanan. Kasih pilihan layanan saja. Bapak sesuai pilihan layanannya Bapak berdasarkan gigabyte habis. Oke.
silahkan. Jadi dia simpan-simpan gitu kan, nanti kapan-kapan lagi dia pakai lagi gigabyte-nya, kapan lagi tidak. Hampir 30 hari, 45 hari, 60 hari misalnya. Ya tinggal dilihat saja, tidak mungkin ini bertambah ini kan gigabyte ini. Tinggal berkurang sampai 0, habis track, selesai. Kepastian hukum. Begitu kan Pak ya? Nah itu saya kira anunya kemudian ya 5% tadi, ya tadi saya sudah jelaskan nih 5% itu bahwa ya inilah contoh bahwa itu ada prakteknya ya, bahwa ada sampai 5% itu, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Saya kira itu yang saya ingin dalami, jadi tolong berikan pilihan saja. Jadi saya tidak mau mencampuri, apalagi mengintervensi bisnis model yang Bapak berikan, tetapi itu tadi, kalau Bapak berikan itu pilihan-pilihan tidak ada masalah ini. Kan gitu, kasih dia pilihan yang mau menggunakan model gigabyte silahkan. Mungkin meskipun itu kecil, bahkan bisa jadi ini justru mungkin tidak menguntungkan bagi Bapak, ya anggaplah itu. Kenapa kecil juga kok? Kan begitu, supaya apa? Mereka-mereka yang mau menggunakan model yang berdasarkan habisnya gigabyte itu, makanya saya dengar dari PLN ini, ya PLN kan begitu dia. Ya istilahnya yang Bapak sebutkan itu PAYU, PSU use. Kan gitu, PLN kan sudah menerapkan itu, PSU use gitu. Berapa yang Anda gunakan, itulah yang Anda bayar. Kan begitu, PLN token apa semua. Ya bahkan mohon maaf saya bilang, saya tidak mau mengatakan bahwa PLN bagus apa segala, tidak juga saya mengatakan begitu. Tapi saya melihat begini nih, saya ini pemakai kendaraan listrik. Ya, ambil contoh, saya beberapa kali kalau ngisi daya listrik di SPKLU, ya misalnya saya mengisi daya listriknya 50 kWh, ya, dan kemudian saya bayar dengan 127.000 misalnya, satu dengan 50 kWh itu. Kemudian setelah saya ngisi, ternyata tidak perlu sampai 50 kWh sudah penuh mobil listrik saya. 45 kWh atau 47, ya, sudah penuh. Apa Pak yang terjadi? Duit yang saya sudah bayar 127.000 itu 7.000, 10.000 apa berapa ribu, itu kembali. Ini jangankan kembali. Ya, kembali Pak, meskipun tadi PLN mengatakan tidak bisa dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan ya. Karena ini dua bisnis yang berbeda. Saya tahu berbeda, satu menggunakan broadband, satu jaringan apa semua, yaitu berbeda semua. Tidak bisa tapi prinsip dasarnya yang kita mau katakan ini adalah bahwa ketika saya gunakan listrik itu hanya tidak sampai 50 kWh, maka 1.000 perak itu balik ke token saya, ya, yang tadinya itu sudah saya ikhlaskan, sudah bayar, balik lagi kembali ke listrik. Otomatis. Boleh nggak begitu? Ketika misalnya habis 30 hari, ya, ini saya berpikirnya begitu ya, habis 30 hari ini, tapi masih ada tadi 10 giga misalnya. Itu 1 giga itu senilai berapa? Kembaliin aja duitnya. Kalau Bapak strict mau menggunakan 30 hari. Kan begitu. Harus logika anunya nih, keadilannya nih. Ya seperti PLN itu. Saya berharap PLN bisa mempertahankan pola seperti ini.